warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ini aku mau sharing tentang parenting. Sekitar aku itu banyak yang tanya, gimana sih caranya anakmu itu di usia segini dia bisa mengeluarkan banyak kosakata, bisa bernyanyi, bisa menunjukkan maksudnya itu apa dengan kata-kata apa yang dia mau. Tips yang pertama, ajak anak untuk sering berbicara. Tanyakan, adik lagi apa? Adik sudah minum susu belum? Atau kalian mengenalkan barang-barang di sekitar anak kamu saat bermain ataupun saat mandi. Ajak dia untuk berinteraksi dengan barang-barang di sekitar mereka. Contohnya nih kayak, oh adik lagi main mobil ini, adik lagi main Barbie ini, adik lagi main boneka, adik lagi menyusun balok. Menurut aku itu penting banget. Nah, pada dasarnya anak itu kan belum mengetahui apapun, belum paham tentang ini apa, itu apa, dan ini bagaimana. Jadi dia mencontoh apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita ceritakan ke mereka. Perkenalkan orang-orang di sekitar bayi atau anak yang sering berinteraksi dengan mereka. Contohnya ini, orang tuanya aja. Ini ayah dek, ini ibu, ini eyang, ini kakak, ini tante. Dengan menanyakan dia hari ini lagi ngapain, mengenalkan benda-benda di sekitar dia dan mengenalkan orang-orang yang ada di sekitar dia, dia mampu untuk mengenali dan terpacu untuk ingin berbicara, terpacu untuk ingin mengeluarkan kata-kata yang sering kita ucapkan berulang kali ke mereka. Yang kedua, ini menurutku penting banget. Mungkin ada beberapa orang yang mengira bahwa ngapain sih anak bayi, ngapain sih anak balita itu diberikan buku, kan dia belum tahu. Jadi Ara ini sudah aku kenalkan sama buku cerita, sama flashcard itu mulai dari dia usia 6 atau 7 bulan. Tidak perlu buku yang terlalu mahal, tapi tidak pernah dibacakan ke anak, cukup yang murah atau semampu yang bisa kita beli, namun kita konsisten untuk membacakan kepada anak kita. Oke, jadi selain buku, kita juga bisa ngasih poster huruf, poster angka, poster hewan, poster buah, ataupun flashcard. Kan buku cerita, buku dongeng, buku fabel ke anak setengah jam sampai 1 jam dalam sehari itu menurutku cukup. Itu pun anak akan merasa bosan. Wajar jika mereka bosan karena dunianya masih bermain. Aku pun juga punya poster angka, poster huruf, poster hewan, poster buah, bahkan poster hijaiyah. Jadi dia akan tertarik sendiri karena di poster itu kan bergambarkan, menunjuk-nunjuk. Nah, di situ kita kasih tahu nih ke dia kayak ini huruf A, ini huruf B, ini angka 1, angka 2. Oh, ini kelinci, Dek. Ini kucing. Ini huruf alif, ba, ta. Yang ketiga, ini aku sering lakuin ke Ara. Aku selalu bernyanyi. Jadi aku selalu nyanyi sama Ara. Entah itu dia lagi minum susu, lagi mandi, barusan bangun tidur, dia lagi mainan. Begitu juga ayahnya ataupun neneknya. Yang keempat ini sangat penting banget menurut aku, peran ayah. Jadi ayah itu penting banget untuk ikut andil dalam membantu anak cepat bicara. Jadi ayah selepas pulang kerja jangan langsung tidur, jangan langsung leye-leye. Bolehlah leye-leye karena capek, tapi luangkan waktumu untuk bermain, untuk bercerita, untuk menceritakan buku-buku bacaan ke anak. Ara ini paling excited nih kalau misalnya ayahnya itu pulang kerja. Setiap ayahnya pulang kerja, selama dia nggak tidur ya, dia selalu nyamperin ayahnya ke pintu depan dan dia selalu bilang, ayah datang, ayah datang. Pakai bahasanya dia ya. Yang kelima ini, jangan capek kalian untuk menjawab pertanyaan si anak ya. Anak bertanya itu tidak salah karena dia belum mengetahui apa-apa.
Nah, jadi yang terakhir ini, jangan kalian mengejek kosakata atau kata-kata yang dia salah ucapkan, ataupun misalnya dia nggak bisa ngucapkan, jadi akhirnya dia seperti kayak menggumam atau dia mengeluarkan kata-kata yang sesuai dia mau. Jadi anakku itu mulai banyak bisa bernyanyi, meskipun dia bernyanyinya pun tuh masih belum bisa mengatakan kata-kata yang ada di lagu itu. Contohnya kayak burung kakak tua hinggap di jendela. Karena hinggap di jendela itu menurut dia susah, jadi dia menggunakan bahasanya sendiri seperti burung kakak tua hewewewewe kayak gitu. Nah, saat dia melakukan kesalahan dalam mengucapkan kata-kata atau bernyanyi seperti tadi, jangan ditertawakan ya. Karena mungkin dia ketawa karena kita tertawa, tapi bisa saja dia akhirnya jadi minder. Kok aku ditertawakan, tapi betulkan apa yang salah. Kurang lebih seperti itu. Tips dan caraku buat mengajarkan Ara itu banyak berbicara, mengajarkan Ara untuk mengenal kosakata lebih, mengajari Ara untuk bernyanyi. Aku bukan ahli psikologi anak ataupun aku bukan ahli parenting di dunia parenting, cuma aku nge-share apa yang aku alami dan apa yang aku lakukan supaya anak itu cepat berbicara. Dan jangan lupa untuk tidak membandingkan anak-anak kalian dengan anak orang lain ataupun anak siapapun itu yang kelihatannya dia lebih unggul daripada anak kalian sendiri. Maaf kalau misalnya dalam tips-tips ini ada yang kalian itu kurang cocok atau nggak benar, kalian bisa komen di bawah ini. Kalian bisa sesama ibu-ibu ini untuk sharing bagaimana merawat anak ataupun yang lainnya. Jangan lupa subscribe, like, dan sharing ke teman-teman kamu. Barangkali video ini bermanfaat buat orang-orang di sekitar kamu. Jangan lupa loncengnya juga ya. See you on the next video. Ti li en tu tela sembi sepu